Kalau kalau Bapak yang Tanjung. Bapak Tanjung. Tanjung itu kan marga besarnya itu ya. Iya, B. marga besar itu. Ada hubungan apa kok dengan Hairul Tanjung? Itu kebetulan sepupu lah. Ya, tamu saya kali ini, kalau kusebut nama aslinya, nggak banyak yang tahu. Jadi, apa? Pria Prayoga Yoga Pratama Tanjung. Oh, iya. Nama panggung Babe Cabita. Babe Cabita. Jauh kali. Jauh. Kan biar gampang diingat lah. Kalau Pria Prayoga Pratama Tanjung kepanjangan kan. Jadi kayak P3T deh. P3T. Bapakmu apa? Dulu P3? Bukan. Iya, aku dulu kan ada bukan. Supri Helmi Tanjung segala macam toko P3 ini Tanjung benar-benar Tanjung P3 Pria Prayoga Pratama. Pria Prayoga Pratama. Panjang kali ya. Iya, panjang. Makanya itu kan nama Twitter dulu. Nama Twitter? Iya. Babe Cabita itu? Babe Cabita nama Twitter. Ya, oke. Jadi akun anonim gitu. Jadi dulu kan keren tuh kalau bikin Twitter tapi nggak tahu nama aslinya. Jadi bikin aja akun anonim gitu. Gambarnya bukan foto asli. Kok kasih foto apa dulu? Dulu kayak bapak-bapak kayak cabi gitu, pipinya tebel gitu. Nah makanya dibikin Babe Cabita. Babe Cabita. Iya. Isi tweetnya bukan tentang curhat-curhat tapi kayak ngelucu kayak gitu. Jadi masuklah era stand up. Nah di stand up comedy itu dulu kalau dipanggil di panggung itu pasti dipanggilnya nama panggung Twitter. Oke. Iya. Jadi Babe Cabita sampai sekarang akhirnya Sampai orang sekarang kan? tahunya Babe Ternyata Cabita. hokinya di situ ya. Ternyata hokinya di situ. Dulu kok penyiar radio ya? Enggak. Enggak. Teman-teman aja penyiar radio. Oh, banyak bergaul teman radio. Iya. Iya, disitulah katanya mereka bikin semacam apa pertunjukan stand up comedy. Iya, pertunjukan stand up Iya. comedy pertama. Iya. Akhirnya aku diundang untuk mempromosikan acara itu gitu. Oke. Karena kan ini bukan sombong Om ya, kan Iya. follower aku banyak dulu. Di Medan ya tuh? Banyak yang nggak tahu. Di Medan. Di Medan. Di Medan. Dulu kan 2011. 2011. Awal mulanya terbentuk. Berapa follower kau waktu itu? 5.000. Tapi untuk ukuran Medan dulu Oh, udah hebat kali tuh. udah hebat kali kan. Iya. Mas-mas biasa bisa 5.000 kan gitu isinya. Isinya tak apa gitu. Iya, gitu. Tapi kan nggak semua orang yang lucu di tweet itu di panggung juga lucu kan? Betul. Malah kebanyakan orang yang lucu di Twitter pas ketemunya jadi Serius? pendiam, Pendiam, serius kan? kaku Kaku, gitu. iya. Iya. Nah, nggak tahu deh. Kebetulan waktu itu aku di Twitter itu bikin galau-galau juga. Jadi kayak tweet-tweet galau, terus Oke. kayak ngeramal-ngeramal juga dari Cancer, Gemini, tapi di format lucu juga Format dengan lucu juga. kata-kata. Ya udah akhirnya waktu aku stand up itu membawakan Twitter aku yang dulu-dulu sebenarnya. Cuma ngebahas itu aja? Ngebahas itu aja. Itu pun orang udah ketawa. Itu orang juga udah ketawa untungnya. Mungkin kalau orang nggak ketawa aku nggak bakal stand up, langsung takut kan. Biasa orang di awal pertama tuh menentukan tuh kalau memang dia berhasil biasanya terus. Tapi kalau nggak berhasil mungkin sempat down dulu kan. Di mana kau tampil pertama? Pertama kali tuh di 061 Bistro. Jadi Oh, di Medan tuh? di Medan. Oke. Jadi ada kafe yang kerjasama dengan IO, ya udah kita sediakan fasilitas kafe untuk stand up comedy. Terus kalau orang yang stand up comedy di kafe itu dikasih minuman gratis. Itu aja. Itu aja. Jadi saling menguntungkan. Pertama langsung lucu. Pertama alhamdulillah langsung banyak yang ketawa tuh. Akhir tuh mulai nagih tuh jadinya. Oh, ternyata kayak gini bisa ketawa ya gitu. Oke. Akhirnya nagih. Nagih kaunya apa penontonnya? Akunya. Ternyata enak bikin orang ketawa. Ternyata enak bikin orang ketawa gitu. Jadi nagih, akhirnya lebih sering nge-tweet lagi. Oke. Gitu. Pertama kali dapat duit yang di mana, Be? Pertama kali dapat duit itu malah breakdance. Breakdance. Aku dengar kau nari pun bagus ya? Nggak bagus juga lah, kan badan kayak gini pasti Iya, jijik iya. orang lihatnya. Bukan. Terus. Dulu ada tuh namanya Let's Dance kan Iya. di Global TV dulu. Iya. Nah, dulu tuh Let's Dance itu datang ke Palembang, ke Medan, ke seluruh Indonesia. Nah, kalau ke Medan aku ada timnya tuh dulu. Nah, habis dari situ mulai banyak lah tawaran-tawaran ngisi acara. Jadi kalau anak-anak muda dulu trennya setiap ulang tahun yang ke-17 pasti ada breakdance-nya. Nah, itu sering dari situlah dapat duitnya. Itu ada headstand itu kok bisa? Yang Bisa, kepala di bawah tuh? Oh ya? bisa. Dulu aku tuh spesialisnya malah head spin. Head spin? Head spin tuh yang muter kepala pakai helm gitu.
terus dilepas muter Muter lama. gitu? Iya, Masa? tapi dulu kan badan masih kurus. Oh belum segemuk gini. Bukan. Oh, sekarang ini mati lah, Iya. patah aja leher. Kalau sekarang udah, aduh nggak bisa lagi. Tapi udah keribu dari dulu ya, Be? Enggak, dulu waktu zaman breakdance malah botak, biar Botak? gampang. Oh, Iya. biar batang, ya biar licin gitu ya? Iya. Hmm. Makanya nih sekarang kalau dipegang jadi kayak aneh, kayak apa ya, Ultraman. Kenapa? Karena dulu sering head spin, Iya. kadang-kadang nggak pakai helm, jadi di sini kayak kapalan bendol gitu loh, bengkak gitu. Oh. Jadi kau tutup mah helm ini sekarang? Jadi kalau aku botak, ketahuan Iya, jeleknya ketahuan. di atasnya tuh kayak ada nonjol Kapalan. kayak daging tumbuh gitu, kapalan gitu. Jadi kalau ada breakdance tuh dulu kapalannya pasti kalau nggak di sini sama di sini. Di sini nih. ya? Iya, di sini gede-gede gitu modelnya. Sama di sini juga dong. Oh, tapi ini kan pakai itu Pakai ya? itu ya, headband atau pakai Gila, handband ya. gitu. Kalau sebagai komika dapat duit pertama kali di show kau berapa? Pertama kali dapat duit di show pertama langsung dapat. Langsung dapat duit? Langsung dapat. Kau duit. bilang kau cuma dikasih minum doang? Enggak. Oh bukan, itu kalau misalnya di cafe itu kita mau latihan stand up, siapa yang berani maju dikasih minum. Oke. Tapi sebelum cafe itu memberikan tempat latihan stand up, kita kan bikin acara di situ tuh. Mungkin dia melihat peluangnya bagus kan. Pertama kali bikin acara yang ada IO-nya itu, aku diajak tampil di situ, itu udah berbayar itu. Jadi dikasih duit kita, karena masuknya juga bayar kan. Berapa kau dapat? 300.000 kalau nggak salah. Udah besarnya itu. Lumayan lah, 300.000. Untuk pemula lagi ya. Iya. Nasi Padang udah banyak lah itu. Nasi Padang Garuda. Oh iya bener. Oh iya lah. Iya kalau di Medan terkenalnya Medan itu. itu durian uco, nasi Durian Garuda, Bal Garuda. Betul, nasi sama Garuda. apa tuh? Aku pertama kali di Medan itu makan siput tuh, kerang rebus enak kali tuh. Waduh, Yang kerang dikasih nanas itu. Bener. Ada kacang, ada nanas. Di Itu sini- cuma di Medan tuh ya. Nggak ada di sini kerang rebus ini, kerangnya aneh. Aneh di sini. Iya, benar. Ini ya sausnya itu loh. Pakai nanas, pakai ya. kacang. Pakai kacang Iya, kan? pakai saus, Terus kasih kecap. tomat. Iya, kasih Aduh, tomat. Aduh, enak kali. tuh. Bener, itu enak. Nggak nemu di sini? Nggak ada, aku nyari juga nggak ada. Katanya kerangnya nggak ada di sini jenisnya. Ah, ada lah. Kerang bulu, nggak ada di sini katanya, setahu aku ya. Sini kan banyak kerang hijau ya kan? Kerang hijau, kerang batu. Kerang batu. Kalau di sana tuh kerang bulu, dia jadi kerangnya hitam berbulu gitu. Iya. Keribu juga kadang. Medan tuh kita nggak bisa diet ya makan. Waduh. Aduh. Memang itu Surga aja tuh. surganya makanan kuliner semua. Bahkan kayak makanan mie instan aja di sana enak kan, gitu. Kalau Bapak makannya yang favorit apa Medan? Yang kalau pulang harus itu dulu. Pertama tuh soto. Soto ini mana? Soto Kesawan. Oh, soto Kesawan. Di Jalan Kesawan. Di Jalan Kesawan. Oke, terus? Jadi ada dua aliran tuh kalau di Medan kan. Iya. Ada yang aliran soto Kesawan sama soto Sinar Pagi. Oke. Nah, kalau aku tuh suka yang soto Kesawan. Dua-dua enak. Dua-dua enak tapi beda genre, rasanya beda. Beda. Kalau yang Kesawan apa? Kalau yang Kesawan yang khasnya tuh lebih ada udangnya dia. Oh, Jadi udah kecil-kecil daging, gitu ya. udangnya gede-gede malah justru. Oh, oke, Gede-gede tapi dipotong-potong. Kayak gitu. Kalau di Kesawan, kalau di Di Sinar Sinar Pagi Pagi nggak ada udang. Jadi Jadi cuma daging toh sama ayam. Kayak gitu. Jadi punya ciri khas masing-masing lah sebetulnya. berapa kali ke Medan? Setahun gitu. Setahun. Sebelum Covid lah? Sering lah. Sering Kalau lah, sering hampir sebulan sekali, hampir ada kerjaan pulang? terus. Ada kerjaan terus. Ada kerjaan. Kalau Keluarga nggak ada masih kerjaan banyak nggak pulang. Keluarga masih banyak di situ. Banyak, semua hampir keluarga di sana semua kan. Keluarga mama, karena mama Iya. kan orang lahir di Bandung, jadi banyaknya di Bandung. Oh. Kalau keluarga papa full semuanya di Medan. Oh, mama orang Sunda atau orang Mama Batak, itu orang orang Medan Jawa juga? Timur. Jawa Timur. Jawa Timur tapi lahirnya di Bandung. Lahir di Bandung. Iya, karena kakek kan tentara, jadi Oke. anaknya di mana-mana tuh, ada di Malang, ada Oke. di Kalimantan, ada di mana gitu-gitu. Kalau bapak yang Tanjung. Bapak Tanjung. Tanjung itu kan marga besarnya itu ya. Iya, Be, ya? marga besar itu. Ada hubungan apa kok dengan Herul Tanjung? Itu kebetulan sepupu lah. Ngaku-ngaku aja dulu siapa tahu dapat kerja. Siapa tahu dipanggil ke TV. Kulihat kok Soalnya kan kalau orang Iya. Batak tuh kan sesama marga tuh, oh marga Tanjung kan. Saudara lah. Oh kita saudara kan gitu kan. Iya, Tapi Jeb di tendian jarang kulihat ya. Putri ada saudara kau nih. iya, makanya Kak Putri itu saudara juga Saudara itu. juga. Kak Putri. Kan sudah ada Raditya Dika dipanggil nggak salah. Kau belum dapat panggilan? Iya. Apa? Panggilan ke? YouTube-nya dia, CXO. Oh iya. Iya, Oh, belum, saya belum Dia ada panggilan tuh. Udah Raditya Dika, banyak kali situ.
Dia nggak tahu kalau ininya lucunya pol ya. Nah, itu makanya nih mungkin saatnya saya mau memberitahukan. Jadi pindah ke Jakarta tahun? Pindah ke Jakarta tahun 2013. 2013. Karena ikut Suci itu. Karena ikut Suci kan kita ke Jakarta memang. Tapi ya, audisinya mana dulu? Audisi di Medan? Audisi di Jakarta. Di Jakarta, oke. Kalau di Medan itu Kompas TV belum masuk dulu. Oh iya. Jadi percuma aku menang stand up, juara 1, pulang ke Medan nggak ada yang tahu juga. Nggak ada yang tahu juga. Iya. Jadi Kompas TV di Medan waktu itu belum masuk. Iya. Kalau sekarang udah masuk kan. Oke. Malah lebih dikenalnya dulu bukan gara-gara jebolan stand up, tapi gara-gara main film Komik 8. Oh, jadi film Komik 8 itu lebih dulu Bukan. beredarnya daripada Kompas TV masuk Medan? Iya, benar. Masya Allah. Film Komik 8. Kompas TV itu kita harus benar-benar langganan itu kan, TV kabel Kompas. TV kabel Kompas, Iya, baru dapat? Baru dapat. Oh, Komik 8 tuh membuat apa Babi Cabita populer? Sangat berpengaruh film Ya. pertama itu. Begitu keluar film itu tawaran film tuh banyak yang minta. Apalagi ada Nikita Mirzani situ ya? Iya, Ya. ada Nikita Mirzani yang membuat gagal fokus juga pada waktu itu. Itu banyak retake ya kalau ada Nikita Mirzani. Nikita Mirzani orang yang ngasal dia kan, kalau ganti baju di mana-mana aja nggak peduli. Oh gitu? Iya. Duduk pun sembarangan? Duduk sembarangan. Aku kan belum pernah gitu-gitu kan. Iya. Orang ganti baju, lah di depan orang kita malu-malu gini, dia Nggak kuat santai ya? aja. Si Ucok lah nggak kuat ya? Nah itu makanya. Kalau ganti baju suka ngasal dia tuh kalau dia lokasi. Oh jadi ikut kan karirnya Babe itu dari Suci 3 ya? Dari Suci 3. Aku ingat betul itu gila ya. Pertarungan final dengan Viko ya? Dengan Viko. Orang pikir semua Viko yang menang ya? Karena waktu itu ya benar. Lebih difavoritkan ya? Difavoritkan karena dia tuh benar-benar apa ya? Stand up-nya aneh kan, membuka jokes yang baru gitu. Iya, betul. Gaya stand up-nya tuh dia ngomong dengan semut, ngomong dengan binatang kayak gitu-gitu. Orang nih aneh, ini apa ini orang nih Absurd. gitu. Absurd. Iya, betul. Badan besar suaranya kecil kan? Betul. Jadi waktu itu memang Terus? lebih banyak, selain dia tuan rumah, Iya. juga penggemarnya waktu itu luar biasa Viko. Kayak Kau pikir apa yang membuat Babe Cabita bisa menang lawan Viko? Kalau nggak salah ya waktu itu tuh waktu di final? Dia tuh ada ngeblank gitu. Oh. Iya, jadi ada ngeblank dikit dan waktu juga waktu itu nggak pas. Nggak pas itu sih. Kita kalau kompetisi kan bukan hanya sekedar lucu kan, dinilai juri itu kecepatan waktu. Itu penting. Terus juga nggak boleh blank kayak gitu sih. Mungkin kalau dia pada saat itu benar-benar fokus atau apa, kalah juga waktu itu. Soalnya benar-benar banyak ininya kan. Jadi rezekinya kau lah itu. Iya, makanya. Tapi di film akhirnya kan apa Babe lebih banyak dari Viko ya? Di film nggak tahu ya. Film udah berapa? Udah berapa belas ya? Waduh, film berapa ya terakhir? 20, 30? Hampir 30 kalau nggak salah. Gila ya. Hampir Hebat 30. kali. Iya, ada 2 yang gara-gara Covid kemarin hampir mau tayang. Habis itu pas di hari satu hari sebelum tayang itu langsung kita lockdown. Nggak jadi? Nggak jadi. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Nggak tahu nasib filmnya. Rafathar main ya? Rafathar main. Jadi apa kok jadi penculik? Penculik sama si Raffi Ahmad. Cocok kali lah. Kalau Raffi Ahmad diserem-seremin ya. Kalau ini emang udah kayak gitu. Nggak perlu ya apa dan Iya, udah begini. Ya, udah gitu. Be, cerita dong tentang masa kecil kau di Medan. Bapak kau apa kerjanya? Bapak PNS. PNS. Jadi orang tua itu dulu di Bandung dua-dua sebagai guru SMP dua-dua, baru pindah ke Medan. Di Medan guru juga yang orang tua perempuan. Itu guru SMU 3. Terus bapak itu di dinas pendidikan. Dinas pendidikan. Jadi dari kecil aku memang udah lahir di Medan. Kalau kakak itu sempat lahir di Bandung. Dari kecil lahir di Medan, terus di lingkungan SMU 3 itu. SMU 3 itu Teladan ya? SMU 3 itu bukan. SMU 3 itu di Jalan Budi Bukan Kemasyarakatan. disebut SMU Teladan itu atau SMA 1 ya? Saya lupa ya. SMU 1. Yang Teladan. Iya, biasa kan kalau di sekolah-sekolah SMU 1 lah ininya. Terus. SMU 3 juga termasuk bagus. Iya. Nah, jadi karena kita rumahnya itu di dalam lingkungan SMU 3 ya main-mainnya di sekolah. Sering dapat, jadi kerjaannya tuh kalau sore anak-anak pulang sekolah masuk ke kelas-kelas
periksain laci-laci. Kadang dapat duit, kadang dapat buku, kayak gitu. Jadi sering sama teman tuh meriksain masuk ke kelas-kelas. Ya? Iya. Paling banyak dapat surat cinta biasanya. Macam-macam lah. Ada dapat bola, lebih sering dapat bola tuh. Oh iya. Ada bola basket di dalam kelas, kita ambilin terus main gitu-gitu. Zaman kau ingat dulu waktu zaman aku SMP, SMA, kalau kita naksir sama cewek, kita nulis surat taruh dalam lacinya kan? Oh, nggak dapat kalian gitu? Nggak dapat. Kita dulu saya SMP udah ada handphone tuh dulu. Oh, udah ada main handphone. Iya, beda. Dulu 5110 dulu udah keluar tuh udah Nokia yang pertama. Kalau zaman saya udah ini Om, udah handphone yang teleponan pacaran pakai flexi yang bisa lama berjam-jam. Pakai Asia gitu. Pakai Asia. Iya, zaman itu. Ya? Zamannya udah zaman. Main apa dulu waktu kecil sukanya? Wah, kalau main dulu kalau Lebaran sih biasanya kan. Kalau Lebaran anak-anak suka main mercon, dulu suka meriam bambu. Dan bambu yang pakai karbit Iya, meriam bambu, main mercon. Terus pusi motor tuh dulu suka dikasih mesiu atau apa dilempar ke atas meledak. Iya, kayak gitu. Oh, dikasih apa namanya itu? Kontolnya korek api. Iya, benar. Terus dikasih paku kan? Betul, kontol korek api, kasih lempar jedar. Itu mainan zamanku tuh, Beh. Oh, iya. Mainannya masih pakai itu juga tuh dulu. Tapi seru ya. Lebih kreatif lah. Main dulu gitu. Paling apa ya? Kayak ban bekas gitu-gituin doang. Pakai bilah gitu ya. Iya. Ya Allah. Kalau masih kecil. Itu lomba itu dulu. Zamanku lomba. Oh, itu dilombain ya? Lombain sprint tuh. Kita kan enggak gampang itu. Iya, kalau betul. itu kan meleset deh. Iya, benar. Bisa belok-belok dia. Gitu. Sama aja ya. Masih kalau itu. Mulai masuk SMP kan udah mulai masuk pakai handphone. Oh, udah berubah lah ya. Udah berubah. SMP udah SMS-an. Udah SMS-an. Katanya ada teman sekolah yang berikan nama Babe ya pertama kali. Teman sekolah. Waktu SMP itu udah dipanggil Babe. Nggak tahu kenapa itu dipanggil Babe itu. Itu Babe itu babe sebenarnya. Enggak, zaman dulu belum ada beb lah. Kata-kata beb belum ada gitu. Belum terkenal dulu. Sekarang aja kan beb. Futuristik gitu udah diramal kan. Sekarang kan menjadi idola banyak orang kan. Dari dulu kan anak-anak sekolah pasti ada panggilan-panggilannya. Ya. Kau dipanggil Babe? Dipanggil Babe. Cabita tuh tambahan belakangan. Cabita tambahan buat Twitter dulu. Supaya terkesan lucu. Emang cabi juga. Iya, karena Twitternya juga gambarnya kan bapak-bapak pipinya tembem. Cabi. Iya. Jadi Babe cabi. Cabi apa? Cabita aja. Cabita. Gitu. Oke, namamu udah aneh. Kenapa anakmu dinamai Bambino? Aku kalau nggak Bambino, Bumblebee gitu. Kau suka sekali sama Transformer gitu. Enggak juga. Jadi sebenarnya waktu istri itu hamil, entah kenapa dia nih bangsa cewek yang nggak pernah ngidam. Jadi nggak ada tuh kalau istri orang kan rata-rata hamil ngidam apa segala macam. Enggak. Waktu dia hamil malah kayaknya aku yang ngidam gitu. Jadi waktu dia hamil tuh aku suka kali sama kucing. Padahal biasa aja. Kucing justru. Kucing. Nah, terus? Sampai waktu dia hamil tuh aku sampai beli-beli kucing terus. Tiap malam bawaannya ngeliatin kucing mana yang lucu, mana yang mau dibeli, mana yang sampai aku bangun rumahnya, kayak rumah kucing, panggil arsitek digambarin kayak gitu-gitu. Pokoknya suka kali kucing. Pokoknya tiap hari pengen megang kucing. Sampai akhirnya nemu kucing lucu nih, kecil, pendek, nggak berbulu. Nah itu namanya Bambino. Bambino. Iya nama kucingnya. Ya udah akhirnya, tapi lucu juga dia jadi nama anak Bambino. Nama anaknya dinamain nama kucing lah. Tapi kan kalau aku ngomong begitu ke istri pasti nggak boleh. Pasti nggak setuju lah. Pasti nggak setuju. Akhirnya aku cari-cari lah Bambino artinya apa. Ternyata memang ada artinya. Bambino itu artinya anak laki-laki. Oh. Bahasa Itali apa ya kalau nggak salah. Spanyol apa Itali lupa. Diterima lah usulanmu. Diterima. Keren juga ya, keren nggak dikasih tahu itu. Ya udah akhirnya Bambino. Tapi sekarang dia tahu kalau itu nama kucing. Udah tahu tapi udah biasa aja. Nah ini sekarang kan dia lagi hamil nih, hamil kedua. Kira-kira? Sekarang aku lagi gila-gilanya nengok ikan, nggak tahu kenapa. Ngelihat ikan tiap malam ngeliatin ikan. Rasanya kalau ngelihat ikan tuh seneng, tiap hari pengen megang ikan segala macam. Jadi selalu kau yang ngidam? Iya, nggak tahu kenapa. Kayak kucing nih,
anak udah lahiran, udah biasa aja, jadi kayak udah biasa aja gitu, nggak terlalu yang kayak dulu tiap hari disisirin kayak gitu. Gitu ya. Iya, makanya nih aku takut juga nih, apa karena istri lagi hamil, aku sekarang suka ikan nih. Makanya nih cewek yang kedua ini. Nanti rencana mau dikasih nama Kohaku. Nama ikan koi. Itu jenis koi kan? Makanya dia belum tahu kan nama-nama jenis koi kan. Itu banyak kan? Nama Jepang nih Bagus, keren nih, lucu-lucu. Kohaku. Iya, Kohaku. ada Kohaku, ada Utsuri, pilih yang mana kamu? Oh iya ya, bagus-bagus aja, nggak tahu, ntar bilang. Aku pikir kalau istri mau pintar, dia curiga deh. Dulu nama kucing, ini pasti nama ikan. Kayak gitu ya udah, karena nggak tahu kenapa tuh memang ngaruh kali bawaan hamil dia, kita yang ngidam jadinya. Aku dengar koi sempat mati kemarin. Mati. Itulah gara-gara orang yang jaga di rumah. Kami pergi semua, dia tinggal sendiri di rumah. Jadi dia mati-matiin lampu, nggak sengaja dia pencet saklar yang ngapain filter sama aerator itunya kan, dia harus bergerak terus airnya kan, kalau nggak mati. Oksigen ya. Mati 15 bulan. 15 ekor. Besar-besar. Besar-besar lah, ada yang 50 sentian. Shock apa be? Hah? Shock nggak begitu tuh mati semua? Apalagi lagi sayang-sayang. Ya mau marah juga gimana begitu dibilang ikan pada ngambang nih. Aduh, kejadian ikan pada ngambang. Aku pikir mati lampu. Soalnya kalau mati lampu aku bisa marah sama dia nih, karena aku udah beli alat tuh. Jadi kalau mati lampu tinggal dipencet itunya, aeratornya itu udah aerator portable lah ibaratnya. Ternyata bukan mati lampu, jadi kok ngambang. Pas pulang memang nggak hidup mesinnya. Pembantu baru nih. Iya, baru dapet. Ya udahlah, akhirnya ya udah. Dan itu memang aku salah lah, nggak bilang kalau itu memang itu. Makanya ya udahlah. Dia pikir menghemat listrik kan. Mati-matiin bagus lah inisiatifnya. Mati lampu, mati ikan tapi jadi. Terus kudengar kau taruh di Instagram malah banyak yang ngirim ikan. Taruh di Instagram, ini rupanya komennya lumayan 1000 lebih tuh. Orang ternyata banyak komen yang, aja. Komen aja yang views tuh. berapa? Viewer berapa? Viewernya berapa ya itu? Kau kan selalu banyak tuh. Iya. Ya 300-an apa 400 ribuan ya. Tapi komennya banyak. Terus kayak kemarin tuh kan pertama kali bukan video, aku masukin foto ikan aku jejerin kayak di pasar. Yang mati itu. Udah mati. Koi semua. Ternyata komennya 1500-an gitu kan. Terus mulai banyak tuh akun-akun Instagram penjual koi. Bang tenang aja nanti aku kirimin, bang tenang aja nanti aku masukin gitu-gitu. Jadi ke manajer kemarin ada beberapa yang udah ngirim. Alamatnya di mana, kita kirim dong gitu-gitu. Makanya ini lagi coba di ini lah, lumayan lah. Itu jangan lebih dari 15, untung juga ya. Iya. Tukar konten biasanya mereka. Udah dapat konten ya. Iya, makanya kayak gitu. Jangan-jangan kan kontenmu kan biasanya kan lucu-lucu kan, sketsa. Iya. Ya, cuman ini kan yang sedih gitu ya. Iya, cuman iseng-iseng aja tuh di upload di Instagram, nggak ada niat-niat apa, rupanya ternyata banyak yang respon. Berarti memang yang namanya hobi-hobi itu kita nggak tahu kan. Ternyata begitu aku lempar tentang koi, banyak ternyata yang ngerti. Jadi aku di komen-komen itu juga banyak yang nasihatin, bang, kayaknya tuh aeratornya ini. Jadi pada ngerti semua rata-rata gitu. Kau tahu yang orang paling gila melihara koi? Sampai rumahnya, kolamnya ratus-ratus ton kali, ribuan koi. Ribuan koi ya? Iya. Wah, siapa kau tahu? Rudy Herudin, chef itu. Oh iya, pernah itu lihat gila itu, aku lihat YouTube-nya gila. Iya, saya pernah lihat di YouTube-nya dan bahkan saya komen di YouTube-nya. Om bagi Om belum dibalas tuh sama dia. Udah nyangka loh. Dia nggak kenal kau kali. Ikannya gede-gede segini. Bagus-bagus semua. Jadi rumahnya dikelilingin kolam itu. Itu ada 1.000, 5.000 koinnya. Ikan kalau udah segini tuh warnanya bagus, ada yang harga 50 juta, ada yang 100 juta. Dia ikannya begitu banyak, kualitasnya gede. Berapa miliar tuh dia harganya? Berapa miliar totalnya? Ikan kemarin yang paling mahal ada? Ikan yang paling mahal ada, nggak terlalu mahal karena kemarin kan baru belajar. Baru belajar. Ini dikirim yang mahal-mahal? Ini dikirim katanya ada. Teman mau ngirim katanya ini ikan udah pernah menang kejuaraan kan. Kalau binatang gitu katanya kalau udah menang champion. Kok tanya lu champion apa dia? Nah itu lomba lawan kuping lawan kucing gitu menang lah dia. Dulu waktu punya kucing, seneng kucing anak pertama sampai berapa kucing, Be?
1, 2, 3, 4, 5. 5? 5 Oke. kucing. Habis itu kucing ada lagi? Masih ada. Masih ada. Tapi Cuman ya. udah mulai lalai lah, maksudnya Ya. bukan makanan Nggak sesayang dulu ya? Kalau dulu tuh seminggu sekali dimandiin, sampunya khusus, sampunya lebih mahal daripada makan kita sebulan gitu kan, sampo yang buat sewing, buat banyak perawatannya, ada parfumnya, kucing lo ada parfumnya karena habis dimandiin, kita kasih parfum. Terus Emang kau cium? Iya kan dia kita gendong-gendong gitu iya, kan. iya. Ada parfumnya, ada snacknya, jam 5 sore kasih snack. Panjang segini dibuka, terus dia makan melet-melet, gitulah pokoknya semua di ini. Udah happy kali tuh ya? Udah happy, udah sempat mau les mandiin kucing supaya hemat kan. Kalau mandiin kucing di luar kan lumayan. Les mandiin kucing rupanya bisa sampai puluhan juta lesnya. Mending mandiin istri aja nggak ada kosnya ya. Nah, itu nggak perlu makanya. kursus ya buat. Jadi kalau Luar biasa. kau penyayang kucing, dan pasti pencinta kucing, apa cinta banget sama Babe ya? Kenapa? Beda ya, kalau Panji kan dia sempat diprotes orang karena iya. karena menghina kucing. Karena komunitas kucing tuh memang Banyak dan fanatik. banyak fanatik dan makin absurd juga. Jadi kayak ada komunitas kucing tuh yang kalau misalnya kucingnya ulang tahun diundang, kita datang bawa kucing ke rumahnya. Jadi yang datang bawa kucingnya ini ulang tahun, ada tiup lilinnya gitu-gitu. Jadi memang membuat binatang itu spesial mungkin gitu. Aku ingat sama Panji itu, kucingnya aja nggak tersinggung, tapi pencinta kucingnya tersinggung. Luar biasa, kalau kucing memang luar biasa sih. Babe pernah nggak diprotes orang karena ada satu materi yang membuat orang tersinggung atau nggak berkenan? Diprotes orang sih pernah, waktu itu kejadian di Aceh. Di Aceh gara-gara aku bahas sholat gitu. Jadi di dalam materi aku tuh sebenarnya bukan menertawakan atau membuat, jadi cerita pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi tentang sholat gitu. Nah, tapi waktu itu di Aceh ditonton kalau nggak salah sekitar 2.500 orang tuh buahnya. Off air. Ya. Terus gara-gara itu aku dengar kabar banyak teman-teman stand up yang nggak boleh lagi main ke Aceh. Gara-gara hati-hati stand up lagi dilarang nih di Aceh karena gara-gara Babe kemarin stand up komedi, jadi masih di blacklist dulu Babe Cabita gitu di Aceh. Mungkin sama pemerintahan di sana nggak tahu di blacklist gimana gitu, pokoknya gitu. Ya jadi bahas tentang sholat sih sebenarnya. Dan itu pun tentang dirimu. Tentang diri aku, dan itu aku anggap tidak menghinakan sholat karena di situ bercerita tentang pengalaman sholat. Dan sepertinya aku mikirnya kayak ustadz aja. Kalau ustadz lagi ceramah kan suka diselipin hal-hal lucu. Nah, aku begitu juga. Cerita tentang agama diselipin dengan hal-hal lucu, tapi tidak menghina. Tapi mereka anggap itu sangat berbahaya. Begitulah. Terus pelajaran apa yang diambil? Ya, jadi ternyata orang Indonesia ini tingkat ketersinggungannya tuh berbeda-beda. Iya, ada orang yang merasa wah itu nggak boleh gitu, dan dia besar-besarkan. Ada orang yang bisa nerima, jadi memang harus lebih hati-hati lagi lah. Makanya kadang aku kalau stand up itu lebih nyaman tuh dibilang sama panitianya, ini tidak ada yang boleh ngerekam ya sama sekali gitu. Karena orang itu direkam. Ada yang merekam. Yang merekam pakai handphone itu yang bahaya ya. Iya. Kadang diupload. Nah, kadang-kadang orang kan suka mencari kesalahan, jadi diedit, dipotong bagian ininya, tidak menceritakan keseluruhannya begitu. Aku pun sampai sekarang tuh di Twitter, mungkin pansos tuh orang-orang. Aku kan pernah wawancarain Ihsanuddin Nursi, yang dia nggak mau ditembak di kepala itu, dia di tangan aja. Akhirnya itu sempat viral ya? Viral, aku sampai banyak yang ngata-ngatain, sampai sekarang tuh. Padahal itu kan dua-duanya kan nggak ada masalah, cuma ada beda setengah derajat. Ya, perkara Ihsanuddin Nursi dia bilang dia nggak mau ditembak di kepalanya karena itu laser. Ya itu kan statementnya dia. Bukan iya. Iya, tapi kan sekarang gara-gara itu kan sekarang kita nggak perlu ditembak kepala kan, tembak ke sini aja, biasa aja. Karena dua-dua boleh lah. Dan itu kan bukan indikasi COVID, Babe. Itu kan cuma demam ya. Ya cuma itu demam. Demam sama untuk menentukan COVID itu tadi kan tetap harus PCR. Harus PCR, benar. Iyalah, segitunya. Sampai sekarang kemarin masih dibahas di Twitter. Nah, itu orang aja. emang suka hal-hal yang rame itu kan. Ada satu orang lagi dia ngetes.
Dia kritik-kritik, ngapain ku tangkapin? Iya, makanya dia nyari-nyari itu aja. Oh, yang ini banyak betul. Karena dia pun kan bukan ahlinya. Aku udah bawa ahli tuh dari Badan Sertifikat Nasional, ngecek apa bedanya sini-sini. Nggak ada beda, dua-dua boleh. Aku kalau di kepala itu lebih khawatir. Kalau kita masuk mall, aku pernah masuk mall, salah satu mall di Jakarta, waktu PSBB diterapin itu. Ada kali satu kali masuk mall itu, habis itu kita di parkir kena, masuk mallnya kena, beberapa kali banyak, masuk toko kena, ada kali 12 kali. Iya benar. Kok kebayang tuh ininya dekat sekali. Kan COVID itu masuknya melalui hidung, mata dan mulut dong. Benar. Kita bisa jamin nih. Dan ini tangan ini ketemu dengan kepala-kepala berapa banyak kepala. Kadang-kadang dekat kali. Benar. Nah, kadang-kadang tersinggung kita kan. Iya, kita nggak tahu dekat siapa. Kalau di sini kan aman-aman aja. Iya. Gitulah jadi kadang-kadang. Tapi masyarakat sensitif sekali kali, Be. Iya, makanya tergantung ini nih siapa yang goreng udah di besar-besarin. Paling aman bermain dengan diri sendiri aja lah, Be. Menghina diri sendiri benar. Paling aman. Dan jangan ngomong tentang agama lah. Iya, benar. Ini Panji udah kena berkali-kali nih. Ernest pernah kena, Uus pernah kena. Panji udah kena, Ernest udah pernah kena. Iya, gitu. Dan sekarang aku juga lagi bermasalah nih, tapi mudah-mudahan masalahnya aman lah. Udah mohon maaf ke tempat produknya. Jadi kan aku di konten YouTube itu ada niatnya tuh kan bikin konten di Instagram untuk memancing endorse. Nah, dulu awal-awal suka ini temen tuh ada yang kerja di agensi. Jadi teman suka bilang, "Beh, gua sulit ngemasarin lu nih keluar karena lu bak kalah sama stand up comedian lain karena sosial medianya lebih hidup. Lu bikin konten dong biar engagement tinggi, biar gampang ngejualnya." Kau buat lah. Akhirnya apa ya buat kontennya? Sekalian aja untuk mancing iklan, kita bikin plesetan iklan, parodi iklan. Tapi iklannya namanya diplesetin, terus iklan-iklan yang jadul-jadul kayak adem sari jadi asem dari jadi di pleset-plesetin gitu. Ada yang tersinggung? Ya, teh kotak jadi teh botak gitu-gitu tapi dibecandain gitu. Ada salah satu brand yang mereka tersinggung gitu. Kenapa diplesetin? Akhirnya mensomasi mau dibawa ke jalur hukum. Begitu. Nah, terus? Ini aku coba ada pengacara, coba mau memediasi lah, dan mereka setuju sih. Tapi dengan beberapa syarat gitu. Nah, syaratnya ada yang memberatkan sih, cuman ini lagi coba. Apa? Permintaan maaf? Iya, bukan hanya permintaan maaf, ada beberapa lah, cuman masih dirahasiakan lah ini, maksudnya nanti takutnya orang nilai. Mudah-mudahan sih bisa selesai lah. Kadang-kadang begitu ya, Be. Gitu. Kali ini kan humor ya. Jelas-jelas itu komedi dan iya, cuman mereka katanya itu kan lambang kita kok dipakai gitu. Padahal kau plesetin kan? Plesetin, tapi kan jadi di poin dia itu kan lambang utamanya tuh yang besar. Oh, logonya besar, terus ada tulisan-tulisannya yang kita ganti. Logo utamanya tuh tetap, itu kesalahan kita sih. Lagi-lagi kita belajar banyak. Iya, jadi padahal produk yang lain nggak ada masalah. Wah, banyak sekali produk yang lain dari asam dari, ada teh kotak jadi teh botak gitu-gitu. Nggak ada masalah itu? Nggak ada masalah sama sekali. Yang satu ini memasalahkan sampai mau dibawa jalur hukum resmi mereka, ya udah. Ngeri juga ya? Iya, makanya udah saya bilang, kita nih benar-benar minta maaf dan kita nggak ada niatan gitu. Saya liatin komennya itu kan ribuan orang yang komen. Kita liatin, satu pun komennya nggak ada yang ngeh gitu, untuk menghina. Komennya semua ketawa, lucu. Malah mereka mendoakan, wah mudah-mudahan Babe dapat iklan itu beneran ya, katanya gitu. Ya udah. Tapi mereka berdalih dengan komen Babe, dengan video Babe itu, pada hari itu penjualan kita menurun drastis katanya. Waduh. Dalam hati antara senang atau sedih nih gitu. Kok seberpengaruh itu aku kepada brand gitu kan. Ya udahlah gitu. Lagi ngapain sekarang, Be? Sekarang lagi sibuk di ini aja sih, bikin konten YouTube, terus Instagram, gitu. Jadi terus sama ngurus koi. Koi yang baru nih. Koi yang baru. Film berhenti ya? Film sama sekali nggak ada. Show di TV lagi nggak ada? Show di TV nggak ada. Kemarin sempet ada beberapa yang reguler tapi bentar juga lah. Gara-gara COVID kan banyak yang panggung over?
Nggak ada juga. Panggung off air paling beberapa kali kayak stand up virtual. Kayak gitu. Tapi nggak afdol ya deh. Virtual itu nggak dapat ya, Be. Nggak dapet lah virtual. Orang kita biasa stand up berdiri. Biasa kita stand up ditonton orang. Ada respon gitu. Ada ya. responnya. Itu yang jadi jadi kita kayak lucu apa enggak. Kayak minyaknya tuh ya. Iya. Semangat kita kalau mereka tertawa. Begitu mereka tertawa kita semakin berapi-api. Berapi-api. Jadi semakin pede. Dan kita tahu oh ini lucu terus kan. Iya. Gitu ya. Kalau ini kan tidak kita lucu pindahin. ngomong kayak pidato aja datar dan kita datar. duduk gini. Nggak ada respon. Iya. Aman Mas Babe, nanti kita tambahin lucunya. Bukan, kita liatin orang-orang yang nontonnya. Jadi orang di rumah tuh kelihatan di layar banyak gitu merespon Babe. Waktu ngeditnya. Enggak, waktu kita stand up. Ya. Kayak Zoom gitu kan orang-orangnya kelihatan tuh yang nonton. Kita bikin banyak nanti. Jadi kita bisa melihat reaksi orang yang nonton gitu. Tapi kan nggak dapat ke kitanya langsung ya. Benar. Justru adalah pada saat kita perform itu kan. Iya benar. Dia nggak dapat. Pas kita perform malah aku lihat orang itu nggak nunjukin muka semua, jadi foto aja diem kayak gini macem-macem. Suara mereka tertawa-tawa masuk? Nggak masuk. Jadi ada yang di dapur nonton, ada yang ditinggal-tinggal, anaknya lari-lari, jadi makin nggak fokus ngelihat ini. Malah ya udahlah ini istilahnya kejar duitnya aja udah. Tapi lama-lama kita harus terbiasa dengan begitu. Iya benar, lama-lama kita yang harus ngejas. Karena nggak mungkin, saya mikir ya, saya nggak mungkin kita akan kembali ke masa lalu. Aku kemarin waktu aku di rumah sakit dirawat karena isolasi kena COVID, saya nonton konser-konser. Aku nonton Bryan Adams tuh konser di mana stadion. Yang nonton 60.000 gitu. 60.000? Iya lah, aku nonton Scorpion zaman dulu gitu. Wah, orang rapat ikut nyanyi I'm still loving. Aku pikir ini tidak akan pernah kembali lagi. Gara-gara COVID ya kan. Kita nggak tahu COVID berhentinya kapan nih. Benar. Ada yang mau setahun, 2 tahun, ada yang mau 7 tahun. Jadi konser itu nggak ada, Be. Tapi kan kita berkreasi itu kan nggak boleh putus. Babe, open mic kan tidak boleh putus. Betul. Iya. Kita yang harus ngejas, Be. Makanya sebenarnya secara konten kreator, COVID ini sebenarnya menguntungkan. Ya. Karena kita kan bergerak di sosial media. Betul. Iklan sekarang bingung nih mau kemana segala macam produk-produk makanan online semuanya akhirnya ke sosial media. Ya. Jadi alhamdulillahnya waktu corona itu off air aku berhenti tapi sosmed jadi naik ya. Gitu, iklan pada naik. Jadi akhirnya kita berkonten. Dan orang pun kan punya waktu lebih banyak untuk menonton, Be. Iya, benar. Ingat nggak waktu COVID kita dilarang keluar rumah itu? Wih, Netflix laku. Iya kan? Semua laku. Orang di rumah nonton drakor, nonton apalagi kita Instagram kita bikinnya kan dari rumah doang. Dari rumah upload segala macam. Iya. Dan jauh lebih murah kan? Daripada kita produksi TV. Benar. Kau krumu berapa orang? Kru ada 1, 2, 3, 4 cukup lah. Iya. Kau posting IG berapa kali sehari atau berapa kali seminggu? Sehari sekali. Tiap hari satu, sketsa sih. Sketsa. Berapa menit? 1 menit kalau Instagram kan. Instagram 1 menit. Jadi kau nggak mau sampai masuk ke IGTV-nya ya? Maunya tetap posting yang biasa? Pernah beberapa kali kita posting di IGTV, penontonnya nggak sebanyak yang di bawah 1 menit? Iya benar. Nah, tips ya. Mungkin orang males ya. Ya begitu kan panjang kan harus mengiyakan bahwa ini IGTV. Iya, karena kalau kita kan bikinnya plot twist tuh, lucunya di akhir. Bukan dari awal-awal. Jadi kadang-kadang orang nggak lucu nih udah pindah. Padahal di endingnya iya benar. Punch-nya tuh di ujung. Iya, jadi kayaknya orang males nih. Memang terbukti beberapa kali IGTV tidak sebanyak kalau kita bikin 1 menit. Kalau YouTube posting berapa kali seminggu? Seminggu 3 kali. 3 kali? Iya, seminggu berapa 3 kali kalau lagi rajin. Berapa menit? Kalau di atas 10 menit sih biasanya kan. Oke. Itu juga dengar dari YouTuber yang udah senior lah. Rata-rata segitu lah. Rata-rata di atas 10 menit kan. Apa? Sketsa juga ya? Sama, sketsa juga. Parodi sih banyakannya. Kau berapa orang pendukung deh di itu yang kan kau ada stand in juga ya? Ada ekstrasnya. Iya. Tapi semua tuh dimanfaatin. Jadi kayak misalnya kameramen bisa main. Ya. Terus manajer bisa main, gitu-gitu. Jadi semua itu. Bagaimana honornya? Untungnya mereka semua kan rata-rata dari stand up comedy juga. Jadi ada basic lah untuk main, bikin cerita kayak gitu. Bayarnya borongan ya? Kerja serabutan. Jadi apa aja dipakai. Happy lah ya. Happy lah enak. Jadi sekarang tinggal di Cilengsi. Di Cirende. Benar, di Cirende. Makanan-makanan Medan susah ya di sana ya? Waduh, susah semua makanan Medan. Istrimu orang Medan?
Istri teman kuliah. Oh, Iya, jadi bisa lah masa-masa Medan aman ya? Bisa lah, dikit-dikit. Ya. Istri nggak kerja? Istri nggak kerja di rumah. Aku dengar ibu baru saja pergi ya, Beh? Iya, waktu Desember. Desember kemarin Desember, ya? benar. Wah, kehilangan besar. Waduh, itu pasti kehilangan lah. Itu baru belum nyampe berapa ya? Belum berapa minggu di Jakarta meninggal. Di sini meninggalnya? Iya, jadi ibu sama bapak itu karena udah pensiun dua-dua, aku bawa ke Jakarta. Yeah. Udahlah tinggal di Jakarta aja gitu. Hmm. Karena kakak kan udah di Jakarta, aku di Jakarta, udah di Jakarta aja gitu. Mau dia? Mau. Terus aku sewain rumah. Hmm. Rumah itu baru ditempatin seminggu atau berapa meninggal. BPJS-nya baru diurus ke Jakarta, baru selesai. Iya. Itu juga dadakan sih, nggak ada tanda-tanda segala macam. Apa jantung ya? Bukan. Apa ya? Gula. Dia kan ada gula, ada jantungnya juga. Jantung juga. Gula itu satu paket, Beh. Satu paket gula, jantung. Gula itu biasanya ke kolesterol, ke jantung. Ke jantung, iya. Paru-paru semua. Semua. Karena gula itu membuat darah mengental, terus membuat penyempitan pembuluh darah, jadi membuat jantung bekerja lebih keras. Wah, macam tahu aja aku. Umur berapa ibu? Umur. Mama. Kamu iya apa, Mama? 50 Mama. Mama, ya. Orang Medan manggilnya Mama. Bapak manggilnya? Papa. Oh, jauh kali ada Papa dan Mama. Kalau aku jadi mamanya, aku marah jadi. Kalau Papa, Mama. Ini Papa dan Mama. Papa. Sering bercanda aja, Mak, gitu kan, kadang bercanda. Dulu, ngomong, dari dulu itu kan banyak sekali pelawak-pelawak yang berlogat Medan. Betul. Malah bukan orang Medan pun logat Medan. Iya. Aku ingat betul dulu zamannya Warkop pun kan, Mas Indro kan berkali-kali juga memerankan logat Medan gitu. Iya. Memang lucu logat Medan itu, Be? Iya, khas ya. Aku juga nggak tahu logat Medan itu lucu apa enggak. Cuman begitu ke Jakarta stand up comedy kan kita ngomong bukan dibuat-buat, memang aslinya begitu. Aslinya begitu. Ternyata responnya tuh di Jakarta ketawa orang. Mungkin orang ngelihatnya lucu kali. Lucu kali lah. Sama kayak kalau misalnya orang Jakarta ngelihat orang stand up logat Madura, pakai logat Papua. Makanya di stand up comedy rata-rata yang bisa bertahan tuh orang-orang yang berkarakter, baik itu logatnya, maupun itunya, stylenya, genrenya. Dia punya karakter. Habis kau ada Lolo segala macam ya? Ada Lolo, ada Boris. Ada Boris. Boris setelah kau sebelum kau ya? Boris itu senior. Boris Bokir. Season 2. Season 2. Iya. Baru saya season 3, baru yang di bawah saya itu Indra Jegel juara 1 juga. Oke. Medan juga. Iya. Dan Lolo. Lolo nggak juara. Lolo nggak juara. Iya. Lolo nggak juara. Nasibnya lah itu. Tapi Lolo lebih duluan terkenal di Medan daripada di aku. Kenapa? Karena Lolo itu besarnya di Metro TV. Oh iya. Metro TV udah nasional kan. Nasional. Iya. Kalau aku kan di Kompas Jadi TV. kalau ke Medan jangan-jangan lebih ke top Lolo daripada Iya benar. Karena waktu itu dia udah masuk Metro TV kan. Gitu. Aku ingat dulu ada Kimung gitu ya. Iya. Top kali. Tapi orang Medan harus berterima kasih karena yang ngetopkan logat-logat Medan tuh justru politisi tuh. Batu gananya lah. Masuk barang tuh. Iya. Terus masuk barang ngeri-ngeri sedap ya. Ngeri-ngeri sedap. Poltak juga kan yang Poltak, Raja ya. Minyak. Raja Minyak. Iya. Terus siapa lagi? Tigor. Iya. Tigor juga katanya bukan orang Medan ya. Bukan orang Medan. Iya kan, bukan orang Medan. Iya. Aku pun bisa cakap Medan. Iya, Temanku makanya. Medan semua. Kayaknya kalau orang Medan bahasanya nular ya katanya. Nular, Jadi, iya. kalau kita pernah punya teman dekat orang Medan aja pasti bisa bahasa Medan. Perlu di stand dulu ya, mungkin 60-70 temanku Medan. Nah, itu makanya. Jadi orang udah. Jadi kalau kita ngomong, tolong kau apakan tuh apanya biar apa gitu. Iya. Nggak jelas. Mesti Medan, nggak jelas ya itu. Benar. Pak Dendro kan juga sering dibilang orang Medan. Orang kan? Medan. Padahal dia memang bukan orang Medan. Dia orang Jawanya. Orang Jawa. Tapi logat Medannya itu paten kali kan. Benar. Oke, terima kasih Babe. Iya. Semoga sukses. Iya. Semoga persoalannya cepat beres. Amin, itu dia. Semoga sukses. Nanti mungkin kita ngobrol ya. Siap. Ya, jadi mungkin ada yang bisa kita kerjasamakan. Amin. Saya adalah pengagum Babe lah. Waduh. Aku senang kali kalau ada orang cakap Medan itu. Ingatlah teman-temanku itu. Badannya besar-besar itu. Iya. Itu kalau datang macam bis malamnya itu. Bis malam, iya. Oke.
Terima kasih dan Terima kasih banyak. itulah obrolan saya santai gitu ya, tapi kita mengulik bahwa ini keberhasilan Babi Cabita itu adalah hasil dari sebuah perjuangan panjang lah ya. Iya. Nggak gampang menjadi seperti ini. Ya aku tadi nanya, itu rambutnya asli apa enggak? Ternyata dia bilang mamanya kribo, bapaknya pun kribo. Jadi udah nggak bisa dipungkiri lagi, udah pasti kribo. Ya, jadi kita jumpa lagi dengan tamu-tamu hebat saya. Selanjutnya masih di Helmi Ya Bicara. Bye.